Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Selamat sore, Pak. Oke, ya baik teman-teman, kita mulai saja ya untuk sosialisasi hari ini ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu malam ya selesainya. Baik teman-teman semua, pada sore hari ini ya seperti yang kami informasikan di komunitas dan juga di grup-grup angkatan ya, bahwa akan diselenggarakan kegiatan sosialisasi semester antara teman-teman ya, yang itu eh, yang mana ini bisa diikuti oleh teman-teman semua dengan berbagai keperluan gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ada berapa mungkin ya yang mungkin sebagian sudah pernah tahu ya apa itu semester antara, dan juga ada yang belum gitu ya. Maka dari itu, untuk pertama hari ini saya akan sampaikan terlebih dahulu ya teman-teman ya, beberapa pengantar gitu ya terkait dengan pendaftaran semester antara ini, dan mungkin nanti teman-teman bisa mempertimbangkan ya masing-masing ini apakah perlu mengambil semester antara atau tidak. Oke, baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, baik teman-teman, mungkin pertama ya kita perlu tahu dulu ya semester antara itu apa. Jadi pertama teman-teman semua, bahwa semester antara itu adalah suatu ini ya program perkuliahan yang itu diselenggarakan di luar periode perkuliahan reguler ya teman-teman ya. Ini selama ini teman-teman tahu itu kan ada semester ganjil ya, semester genap ya, atau yang mungkin sedang teman-teman jalani sekarang ya, teman-teman sedang UAS. Yang saat ini sedang UAS itu kan sebenarnya masuk ke periode semester genap ya teman-teman ya. Yaitu semester genap pada tahun ajaran 2005-2026 seperti itu. Nah, untuk semester antara atau banyak juga disebut sebagai semester pendek ya teman-teman. Jadi nanti ada dua istilah ini ya. Semester antara sama semester pendek ini sama gitu ya. Jadi harapannya nanti nggak bingung ya teman-teman ya ketika dua istilah ini muncul. Nah, untuk semester antara atau semester pendek ini, dia itu diselenggarakan di luar semester ganjil dan genap tadi ya teman-teman ya. Dan itu diadakan, kalau di Unsia itu diadakannya di setiap tahun, yang mana itu terletak periodenya itu pada libur semester ya, pada libur semester di antara semester genap dan semester ganjil ya teman-teman ya. Ya kan semester genap ya sekarang ya teman-teman yang sedang UAS sekarang, dan nanti kan sebentar lagi ya bulan Oktober itu kita akan masuk ke semester ganjil ya dari tahun ajaran 2006-2007 ya teman-teman. Nah, sehingga pada libur ya, nah, kita kan nanti akan ada libur semester selama kurang lebih 2 bulan ya teman-teman ya, sampai pertengahan Oktober. Nah, itulah yang disebut sebagai semester antara ya teman-teman ya. Nah, jadi konsepnya itu kenapa namanya antara ya, karena itu dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil ini teman-teman. Nah, tujuannya dari semester genap ini, atau tujuan dari semester antara ini teman-teman, itu adalah untuk memberi kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk memenuhi kewajiban SKS yang harus diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, ya teman-teman ya. Dan ini juga sangat disarankan untuk diikuti oleh teman-teman mahasiswa peserta tugas akhir yang jumlah SKS-nya itu belum memenuhi kewajiban 144 SKS hingga semester ini, gitu ya. Nah, ini juga suatu ini ya teman-teman ya, diberi mohon untuk diberi perhatian juga ya buat teman-teman yang sedang tugas akhir ya atau sedang TA sekarang ini. Nanti ketika teman-teman mendaftar itu nanti akan kami lihat ya jumlah SKS-nya itu berapa ya yang sudah ditempuh dan yang sedang ditempuh di semester ini gitu ya. Nah, kalau ternyata jumlah SKS-nya itu kurang dari 144 SKS ya, maka nanti akan belum diizinkan untuk melaksanakan sidang, teman-teman ya. Jadi sidangnya itu harus ditunda terlebih dahulu ya sampai nanti teman-teman itu memenuhi 144 SKS. Nah, maksud 144 itu termasuk tugas akhir juga ya teman-teman ya. Jadi kalau tugas akhirnya belum lulus ya berarti selain tugas akhir itu ada 138 SKS ya teman-teman. Nah, itu silakan nanti dicek di isi akadnya masing-masing aja, dihitung-hitung aja mana yang kurang gitu ya. Mata kuliah apa aja yang kurang belum diambil.
Nah, untuk waktu perkuliahannya teman-teman, nah ini juga kenapa dia disebut sebagai semester pendek juga teman-teman, karena waktu perkuliahannya pun juga lebih pendek ya, atau lebih singkat dibandingkan dengan waktu perkuliahan reguler ya. Kalau reguler itu kan kita ada 16 sesi ya teman-teman ya, 16 minggu perkuliahan. Nah, kalau di semester antara ini hanya ada 8 minggu perkuliahan ya teman-teman ya. Di mana 8 minggu, dari 8 minggu ini 7 minggu ya teman-teman itu digunakan untuk materi dan sebagainya ya, kegiatan perkuliahan biasa, dan kemudian di minggu ketujuh, ke-8 ya, sorry, di minggu ke-8 atau minggu terakhir itu digunakan untuk melaksanakan ujian ya teman-teman ya. Nah di semester antara ini juga untuk ujiannya itu hanya dilaksanakan satu kali saja ya teman-teman ya, yaitu pada masa periode UAS. Ya jadi nanti untuk ujiannya memang digabung ya, tidak ada UTS, tapi hanya ada UAS saja. Nah karena waktunya yang pendek ini juga teman-teman dan lebih singkat daripada perkuliahan biasa, diharapkan teman-teman yang nantinya mengambil semester antara ini juga bisa mengatur waktu seoptimal mungkin ya. Ya karena waktu lebih pendek ini teman-teman ya, berarti mungkin strateginya juga agak berbeda ya dibandingkan teman-teman menjalani perkuliahan biasa. Nah baik teman-teman untuk pendaftaran semester antara ini kami buka mulai hari ini ya teman-teman ya, tanggal 4 sampai nanti kita sementara ya, nanti kita buka sampai 14 Agustus ya 2026 ya. Dan nanti ini akan ada kemungkinan diperpanjang nanti ya teman-teman tergantung dengan kebutuhan ya. Nanti kita lihat situasi dan kondisi juga ya untuk perpanjangannya. Cuma ini sudah kita buka dari sekarang. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk perkuliahan semester antara itu ya 8 minggu ini nanti akan kita laksanakan mulai tanggal 19 ya, 19 Agustus sampai nanti 4 Oktober ya untuk perkuliahannya. Kemudian nanti ujiannya teman-teman itu dilaksanakan di tanggal 5 hingga 11 Oktober ya, 2026. Jadi untuk ujiannya itu kita nggak berikan waktu 2 minggu ya teman-teman ya, seperti semester biasa juga. Di sini kita hanya berikan waktu 1 minggu saja ya, karena memang untuk mata kuliahnya pun yang jelas tidak akan sebanyak mata kuliah yang teman-teman ambil di semester reguler ya. Nah, untuk mekanisme pengambilannya di sini teman-teman, di sini juga jumlah atau bobot SKS yang bisa teman-teman ambil itu juga tidak bisa sebanyak semester-semester biasa juga, tapi itu terbatas ya jumlahnya teman-teman ya. Jadi maksimal itu di sini teman-teman boleh mengambil 9 SKS jika ada mata kuliah yang diulang ya. Kalau ada yang diulang itu boleh sampai 9 SKS ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-temannya tidak ada yang diulang ya mata kuliahnya, dalam artian teman-teman mengambil mata kuliah yang ada di semester atasnya ya, itu eh, teman-teman hanya boleh mengambil sampai maksimal 6 SKS saja. Ya, jadi 9 ini hanya boleh kalau teman-teman sudah lulus semua kalau 9 SKS ini kalau teman-teman ada yang diulang saja gitu ya. Kalau nggak ada yang diulang ya maksimal nanti 6 SKS saja. Nah, siapa saja yang boleh ikut di sini, teman-teman? Yang pertama bahwa yang boleh ikut itu adalah teman-teman yang di sini adalah mahasiswa aktif pada semester genap tahun 2025, 2026 ya, teman-teman ya. Artinya teman-teman sedang aktif sekarang ya. Jadi kalau teman-teman aktif dan sedang mengerjakan UAS sekarang ini, teman-teman berkesempatan untuk mengikuti semester antara ini gitu ya. Tapi kalau mungkin di sini ada teman-teman yang hadir yang statusnya kemarin mungkin cuti ya atau nonaktif, itu mohon maaf teman-teman belum bisa mengikuti ya semester antara yang akan datang ini. Nah, di sini untuk teman-teman yang bisa mengikuti juga ada ketentuan lainnya teman-teman. Jadi tidak bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa informatika Unsia ya teman-teman. Tapi adalah mahasiswa yang status semesternya itu minimal semester 3 gitu ya. Jadi yang sekarang teman-teman status di siakatnya ya, coba dicek juga di siakatnya kalau lupa ya mungkin status semesternya semester berapa. Dicek aja kalau teman-teman statusnya sekarang itu statusnya semester 3 atau teman-teman itu maksimal masuknya itu tahun periodenya itu 2024 2025 genap ya. Ya maksimal itu ya maksudnya nggak boleh lebih cepat ya. Jadi yang baru masuk semester ini atau semester lalu itu belum boleh ikut ya teman-teman ya. Jadi yang boleh ikut itu yang statusnya semester 3 saja. Kemudian nah ini teman-teman juga ini juga ada biaya khususnya ya teman-teman ya di luar biaya UKT yang teman-teman bayarkan di setiap semester ya. Jadi ada biaya tambahan ya karena memang ini kan dilaksanakannya di luar semester reguler tadi ya teman-teman ya. Nah itu biayanya itu terdiri dari ada biaya pendaftaran yaitu ya teman-teman ya yaitu sebesar 100.000, kemudian biaya SKS yang itu sebesar 170.000 per SKS.
ya teman-teman ya. Dan ini eh, jumlah SK-nya ya karena tadi 9 SKS ya kalau teman-teman maksimal ya ambilnya maksimal sampai 100 sorry sampai 9 SKS penuh yaitu nanti teman-teman bisa dapat diskon sebesar ya totalnya ya ini total pembayaran yang dibayarkan untuk biaya SKS ini hanya 1.500.000 saja gitu ya. Ini di luarnya ya teman-teman ya. Ini satu apa 1,5 juta ini di luar dari biaya pendaftaran ya. Jadi kalau sama pendaftaran mungkin totalnya adalah 160 sorry 1.600.000 ya untuk ininya. Kalau teman-teman ambil 9 SKS. Dan ini biayanya mohon maaf teman-teman untuk semester antara kali ini tidak dapat dicicil ya. Dan itu juga harus dibayar lunas ya ketika sebelum semester itu dimulai. Ya gitu ya teman-teman ya. Sehingga memang untuk semester antara ini saya tekankan lagi ini tidak wajib ya. Tidak wajib diambil. Ini silakan yang mau-mau aja ya yang ngambilnya ya. Dan itu juga teman-teman sesuaikan dengan berbagai keperluan ya. Nah, salah satunya tadi ya yang mungkin pengen lulus lebih cepat. Mungkin juga kemarin ada banyak mata kuliah yang tidak lulus dan perlu diulang gitu ya. Atau mungkin lainnya kurang maksimal ya, mungkin masih dapat nilai C atau dapat nilai misalkan B minus gitu ya, pengen ngulang supaya nilainya maksimal, boleh ya. Sedangkan teman-teman bisa manfaatkan semester antara ini. Atau juga buat teman-teman tadi ya, terutama untuk teman-teman TA ya, sekali lagi saya tekankan, untuk teman-teman yang mengambil TA ini, kalau ingin sidang di semester ini ya, itu teman-teman harus ini ya, harus mengambil semester antara ini ya, jika ada mata kuliahnya yang kurang ya, yang kurang SKS. Oke, oke, baik teman-teman di sini untuk pendaftarannya, ini teman-teman bisa melakukan pendaftaran itu di portal siakatnya masing-masing ya, teman-teman ya. Pendaftaran itu melalui portal siakat masing-masing dan di mana di sini teman-teman juga kami tekankan ya, sekali lagi kami tekankan di sini mohon untuk mendaftar ya, melakukan pendaftaran semester antara jika dan hanya jika teman-teman ini benar-benar ingin mengikuti semester antara saja ya. Jadi kalau niatnya hanya iseng, hanya coba-coba saja gitu ya, kemudian belum apa masih ragu-ragu juga mau ambil atau tidak, nah itu mohon untuk tidak mengisi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena teman-teman pembukaan kelas yang ada di semester antara ini nanti bergantung dari peminat ya. Jadi semakin banyak peminat eh, di suatu kelas gitu ya, satu mata kuliah itu nanti peluang mata kuliah itu akan dibuka akan semakin besar. Ya, ya itu ya mungkin ya teman-teman ya silahkan untuk ini ya mohon kebijaksanaannya masing-masing juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman hanya iseng ya dan tidak ingin benar-benar mengambil semester antara, dimohon untuk tidak mengisi. Ya karena tadi saya cek sudah ada beberapa yang melakukan pendaftaran gitu ya. Nah saya itu nggak tahu ya itu benar-benar niat atau enggak gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada di sini dan tadi mengisi tapi emang nggak niat ikut ya nggak jangan diisi ya teman-teman ya. Karena kasihan ya nanti kalau misalkan ada mata kuliah yang dikorbankan gitu ya karena mungkin minatnya kecil tapi eh, misalkan kita ada mata kuliah yang seolah-olah terlihat peminatnya banyak, tapi ternyata hanya iseng memilih saja gitu ya. Nah, kan kasihan ya kalau ada mata kuliah yang yang jadi korban gitu ya, karena kita terpaksa buka mata kuliah yang hanya untuk iseng-iseng tadi gitu ya. Ya itu ya teman-teman mohon untuk jadikan perhatian juga itu. Kemudian untuk pendaftarannya teman-teman ya, ini melalui siakat ya sekali lagi teman-teman. Dan nanti di siakat itu ada 3 tahapan ya teman-teman ya, ada 3 tahapan dalam teman-teman melakukan eh, ini ya pendaftaran dan juga nanti termasuk nanti di dalamnya ada pemilihan apa namanya kelas juga ya dalam di periode semester antara. Jadi yang pertama di sini teman-teman itu nanti yang dilakukan adalah teman-teman mahasiswa ini memilih mata kuliah apa yang diminati untuk semester antara ini ya. Jadi kita di sini istilahnya kita lakukan penjaringan dulu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira mata kuliah mana sih yang peminatnya banyak gitu ya. Yang itu akan peluang untuk dibukanya itu akan semakin besar. Nah, di sini teman-teman bisa cek di si akadnya masing-masing ya. Itu eh, teman-teman bisa cek di bagian menu akademik ya. Nah, di bagian paling atas itu seharusnya itu ada muncul menu untuk pengajuan semester pendek ya, teman-teman ya. Nah, itu silahkan dipilih pengajuan semester pendeknya. Nah, kemudian nanti akan muncul list ya, list mata kuliah apa saja yang
ada di kurikulum program studi informatika gitu ya. Termasuk nanti akan ada status mata kuliahnya juga ya. Jadi kalau teman-teman di sini akan kelihatan ya jumlah SKS-nya berapa, kemudian teman-teman apakah sudah lulus atau belum ya. Nah ini kalau contohnya di sini ya, ini ada contohnya yang udah telah lulus, kemudian ada juga yang perlu perbaikan gitu ya. Nanti akan muncul statusnya juga, yang ini juga bisa dijadikan pertimbangan ya buat teman-teman semua dalam pengambilan mata kuliah, termasuk ada juga nilai ya teman-teman ya. Udah muncul, ada muncul nilainya juga, yang itu jadi pertimbangan juga. Dan nanti akan kelihatan ya jumlah pendaftarnya itu sudah ada berapa. Kemudian ada juga di sini kuota minimal yang dibutuhkan agar kelas ini dapat dibuka gitu ya. Jadi tidak serta-merta teman-teman mendaftar di sini kemudian kelas itu pasti akan dibuka ya. Jadi ada kemungkinan ketika mungkin peminatnya sedikit ya, kalau mungkin peminatnya hanya satu atau dua orang, nah itu kemungkinan besar peminat kelas itu tidak akan dibuka gitu ya. Tapi memang nanti ada ya, ada beberapa kondisi yang kami pertimbangkan ya selain dari jumlah peminat saja gitu ya. Nah, tapi itu ya tadi teman-teman ya kalau kita bicara peluang ya supaya peluangnya makin besar yaitu nanti ya teman-teman mungkin bisa ajak temennya gitu ya atau mungkin ya ini ya coba ngomong di grup itu janjian dengan beberapa temennya nah, untuk ambil kelas bareng-bareng gitu ya supaya peminatnya banyak. Dan nanti juga akan muncul estimasi biaya ya teman-teman ya. Tapi ini di sini estimasi biaya yang dimaksud ini adalah estimasi biaya per mata kuliahnya ya teman-teman ya. Jadi ini di luar biaya pendaftaran tadi ya teman-teman ya. Di luar biaya pendaftaran itu ada biaya mata kuliahnya terlebih dahulu. Dan nanti silahkan aja dipilih ya, dipilih-pilih saja mana yang menurut teman-teman dibutuhkan gitu ya. Tapi tadi ya teman-teman ya tetap diingat untuk ketentuan jumlah SKS maksimal tadi ya teman-teman. Ada yang maksimal itu bisa 6 SKS, ada yang maksimal itu bisa sampai 9 SKS ya. Tadi ada ketentuannya ya teman-teman ya dengan statusnya eh, boleh ada yang mengulang. Kalau ada yang mengulang bisa 9, kalau nggak ada cukup 6 SKS saja. Nah, nanti setelah teman-teman pilih ya, nanti akan muncul rekapnya ya teman-teman ya. Jadi mata kuliah apa aja yang sudah dipilih ya. Kemudian nanti akan ada statusnya juga kalau emang belum diajukan nanti ya ini ya akan muncul statusnya itu belum diajukan. Nah, kemudian nanti akan muncul juga estimasi biaya per mata kuliah dan juga subtotalnya ya teman-teman ya. Ya ini sekali lagi ya, ini di luar biaya pendaftaran tadi. Nah, kemudian kalau sudah pasti teman-teman milih, itu klik aja di sini ada bagian pengajuan mata kuliah ya, teman-teman ya. Ini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya, teman-teman ya, untuk tulisannya ya. Karena ini tadi gambarnya juga saya ini ya, ambil screenshot ya dari buku panduan. Nanti untuk panduannya akan kami share juga ya ke teman-teman semua untuk supaya memudahkan dalam pengisian. Nah, kalau teman-teman sudah ajukan mata kuliah ya, itu berarti teman-teman sudah kami anggap sebagai calon atau kandidat ini ya peserta semester antara ya teman-teman ya itu nanti akan muncul ya bagian atas ini adalah pengajuan mata kuliah semester pendek berhasil dilakukan ya. Nah kemudian juga nanti statusnya ini juga berubah ya dari yang awalnya tadi belum diajukan itu nanti akan berubah menjadi belum diproses ya. Nah ini dalam artian masih belum diputuskan ya oleh prodi apakah kelas itu akan dibuka atau tidak gitu ya. Nah nanti kalau emang udah dibuka itu nanti akan berubah ya teman-teman ya statusnya di sini. Kalau kelasnya udah pasti dibuka, itu ya kemungkinan juga akan ini ya, akan berubah gitu ya statusnya. Nah, kemudian di sini teman-teman, untuk statusnya ini tadi ya, itu ada beberapa status ya nanti ya. Ini ada statusnya itu belum diajukan, sudah diajukan, diselenggarakan, dan kelas dibuat itu, kalau kelas dibuat itu artinya sudah sampai ke tahap ini ya, pembuatan kelas ya teman-teman ya, untuk semester antaranya. Kemudian ada juga batal diselenggarakan, nah itu artinya kelasnya itu tidak jadi dilaksanakan gitu ya. Oke, nah setelah ini ya, setelah selesai teman-teman, setelah melakukan pemilihan ini ya, pemilihan apa namanya semester pendek, nah nanti teman-teman di sini bisa masuk ke tahap pengisian KRS ya, teman-teman ya. Nah untuk pengisian KRS ini seperti teman-teman mengisi KRS pada semester biasa ya, itu nanti teman-teman masuk aja ke modul akademik, kemudian pengisian kartu rencana studi ya, dan pilih aja bagian pengisian KRS ya, nanti akan kelihatan tampilannya seperti biasa ya teman-teman ya ketika teman-teman KRS di semester-semester reguler nanti akan kelihatan ya mata kuliahnya itu apa aja yang bisa dipilih ya. Nanti dipilih saja sesuai dengan yang itu ya tadi ya yang teman-teman ajukan ya teman sini ya. Ini kemungkinan untuk mata kuliah yang akan tampil itu bisa ini ya apa namanya bisa
banyak ya, bisa di luar dari apa yang teman-teman ajukan gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, ini diharapkan teman-teman untuk pengisiannya pun itu juga menyesuaikan dengan apa yang telah teman-teman ajukan gitu ya. Setelah itu simpan KRS, setelah itu ajukan KRS gitu ya. Nah, setelah ajukan KRS nanti akan divalidasi oleh dosen PA dan atau bisa juga dilakukan oleh dosen prodi ya, dari saya atau mungkin nanti dari Ibu Cian gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti akan muncul juga ya tagihannya. Jadi di sini orang teman-teman ini agak agak kebalik ya mungkin ya. Jadi di sini itu nanti teman-teman itu bayar biaya tagihannya dulu, nanti baru bayar biaya pendaftaran gitu ya teman-teman ya. Jadi biaya per SKS-nya dulu, baru biaya pendaftaran. Gitu. Ya, jadi supaya di sini teman-teman nanti dianggap sah ya untuk mengikuti semester antara itu kalau teman-teman itu sudah melakukan biaya pendaftaran ya. Kalau belum melakukan biaya pendaftaran, nanti akan kami tunda dulu ya untuk apa penyelenggaraan kelasnya. Nah itu ya, jadi setelah melakukan pembayaran nanti akan muncul tagihan ya teman-teman ya untuk biaya semester pendek. Tapi mohon diingat ya teman-teman ya, ini karena ada komponen biaya pendaftaran dan itu munculnya kemungkinan sih akan di belakang ya teman-teman ya. Jadi muncul biaya ini dulu, baru nanti akan muncul biaya pendaftaran gitu ya. Jadi nanti ada dua tahap pembayaran ya teman-teman ya, yang harus dibayarkan. Oke ya, kalau sudah teman-teman sudah melakukan pembayaran ya, udah KRS-nya udah divalidasi dan segala macam, yaitu nanti teman-teman resmi untuk mengikuti semester antara ya, yang akan diselenggarakan tanggal itu ya teman-teman ya, tanggal 19 sampai nanti di awal Oktober ya teman-teman ya, penyelenggaraannya. Oke, baik itu saja teman-teman untuk informasi ya terkait dengan pelaksanaan semester antara di program studi informatika. Boleh, silahkan mungkin teman-teman kita setelah ini ada sesi diskusi atau tanya jawab ya. Silakan bisa sambil dicoba-coba gitu ya. Nanti kalau saat di teman-teman coba itu ternyata ada kendala atau ada gangguan, silakan bisa disampaikan saja ya supaya nanti eh, bisa segera kita tangani lah ya kendalanya. Oke, itu mungkin dari saya. Silakan adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan teman-teman di sini? Oke, saya coba dari yang resen dulu ya teman-teman ya. Oke, Mas Wahyu Yogatama, silakan Mas. Siang Pak Syahid, Ya. Pak saya izin. Saya kan kemarin tertinggal kurang kurang dari satu mata kuliah ya Pak. Jadi di sini saya coba mengajukan, tapi mungkin perlu bantuannya untuk verifikasi apakah betul. Maksudnya Hmm. tuh apakah Oke, langkah-langkahnya udah betul gitu ya Mas ya. betul, Pak saya boleh Oke. share screen? Iya boleh Mas. Mungkin ya biar bisa dijadikan contoh untuk teman-teman yang lain juga. Silakan Mas. Oke Pak. Pak, share screen-nya sepertinya belum dibuka. Oh, oke. Sorry, sorry. Sebentar, share setting. Bentar. Oke, coba Mas, boleh nggak? Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, masih proses. Oke, sudah Mas. Jadi kan saya kemarin tertinggal satu mata kuliah nih, Pak. Akan saya ambil di semester antara ini. Jadi saya cek dulu di kurikulum mahasiswa. Jadi apa Hmm. namanya? Saya filter berdasarkan mata kuliah yang belum ditempuh dan juga mata kuliah wajib Oke, nih, Pak. Nih, lalu saya ke menu akademik, pengajuan semester pendek, lalu saya pilih di opsi bawahnya. ya yang tadi ya multimedia ya berarti ya Mas ya. Betul. Nah, pertanyaan saya, Pak, sembari sembari saya melakukan reservasi untuk semester pendek di mata kuliah sistem multimedia, apakah saya boleh mengambil mata kuliah lainnya seperti bahasa Korea gitu, Pak? Iya boleh Mas, boleh nanti bisa. Kalau dibuka ya tapi ya nanti kan belum tentu dibuka juga. Jadi Oke, kalau memang Pak. itu nanti dibuka boleh Mas, nanti diambil juga mata kuliah itu. Atau kalau mungkin ada mata kuliah lain yang nilainya kurang gitu Mas. Mungkin Oke, yang nilainya kurang, pengen diperbaiki nilainya gitu diperbaiki. ya.
boleh Oke, diambil juga itu, seperti itu contohnya. oke, siap, Pak. Jadi mungkin itu aja sih, Pak. Sama Hmm, terkait sidang, Pak. Kemarin kan berdasarkan diskusi dengan Pak Syahid, ya, kan sebentar, Pak. Jadi nanti sebenarnya sidangnya bisa sembari mengikuti semester antara, Pak ya. ya betul Mas. Yang penting ada apa namanya persetujuannya gitu, Pak ya. Betul. Jadi ya Siap-siap. nanti ketika semester antara berjalan aja Mas sidangnya ya. Jadi Oke, paling nggak ada inilah, ada komitmen lah ya dari Mas Wahyunya untuk menyelesaikan apa memenuhi SKS gitu ya, sembari nanti betul. Mas Wahyu ini melaksanakan sidang seperti itu Mas. Itu ada yang perlu diisi gitu, Pak? Atau Nggak harus Mas, nanti ini aja lapor secara personal aja deh, itu nggak apa-apa. oke, siap. Heeh. Terima kasih Pak Syahid, udah cukup jelas, Oke, Pak. ya Nanti sama-sama Mas. nanti untuk pengajuannya saya ikuti guidance dari Pak Syahid. Ya, Oke, baik. terima kasih, Pak. Oke Mas Wahyu. Jadi nanti kalau Mas Wahyu ini ya setelah mengajukan, klik ajukan mata kuliah, nanti ini ya apa akan diproses terlebih dahulu ya oleh prodi ya. Kelasnya itu diputuskan akan dibuka apa enggak gitu ya. Lalu kalau udah nanti diputuskan kelas itu dibuka, itu nanti Mas Wahyu dan juga teman-teman yang lain bisa mengisi KRS-nya gitu. Jadi nunggu ini ya teman-teman ya. Jadi ini enggak, jadi yang teman-teman pilih di sini itu nggak serta-merta masuk ke KRS ya teman-teman ya. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi. Tetap nanti untuk pengisian KRS itu prosesnya terpisah ya dari yang sekarang ini. Jadi sekarang ini hanya untuk istilahnya itu hanya untuk perkiraan dan juga untuk penjaringan ya teman-teman ya. Oke, siap-siap, Oke, Pak. gitu ya Mas ya. Semoga Ya, menjawab terima semua kasih pertanyaannya. Baik, Pak sama-sama Mas Syahid. Wahyu. Oke, coba saya keresin dulu ya teman-teman ya sebelum saya menjawab dari yang di kolom chat. Ya, Mbak Ali ini ya mungkin silakan Mbak. Selamat sore, Kak. Ya, sore Oh, Mbak. oh iya, Pak. Izin. Untuk biayanya nanti itu, apakah biaya tagihan misalnya kelasnya berhasil dibuka? Jadi dua mata kuliah itu udah bisa dibayarkan. Nah, apakah tagihannya itu bisa digenerate satu VA yang sama untuk biaya pendaftarannya juga, Pak? Jadi langsung sekitar 1.600.000 gitu. Sorry, ternyata masih di mute Mbak. Maksudnya ini ya Mbak Iya, ya, Pak. berarti digabung gitu ya pembayarannya ya, antara biaya Iya, pendaftaran ya dengan langsung biaya semester dicentang semua SKS. gitu, Pak. Seharusnya sih bisa ya Mbak ya. Cuman mungkin nanti pembayarannya ini dulu ya, mungkin karena ini ya untuk kalau biaya per SKS-nya kan otomatis ya teman-teman ya munculnya. Cuman untuk biaya apa namanya, biaya pendaftaran itu kan harus di-generate manual ya oleh keuangan gitu sebetulnya. Berarti nanti untuk pembayarannya nanti ditunggu dulu aja ya Mbak Ali ini ya. Jadi mungkin bisa ditahan dulu pembayarannya, nanti setelah dari keuangan itu mengenerate ya, mengenerate tagihan, tagihan untuk biaya pendaftaran nanti bisa sekalian dibayar sih gitu Mbak. Oh, baik, Pak. Atau mungkin nanti ini ya bisa kalau misalkan masih bingung di sana nanti waktu pembayaran bisa komunikasi ke saya atau ke bagian keuangan ya Mbak Alini mungkin. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Oke, Syahid. ya sama-sama Mbak Alini. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Awanda ya. Boleh. Halo, selamat ini apa? Oh, sore Pak Sahid. Sudah Ya, lama sore Mbak ketemu. Awanda. Pak, izin tanya. Saya Ya agak gimana Mbak? bingung. Ini kan saya dari semester 1 sampai 6 kan sudah 126 SKS. Betul. Dan sekarang kan di semester 7 saya ambil 18 SKS plus tugas akhir. Itu masih Mm-mm. perlu semester antara lagi tidak ya, Pak ya? Nah, kalau di total itu berapa Mbak totalnya? Tadi saya total sih 144 pas. Nah, berarti seharusnya sih udah nggak perlu Mbak, karena kan udah cukup ya jumlahnya ya. Dan itu kan nggak ada yang ngulang ya Mbak ya. Nggak ada sih, Pak. Berarti kalau nggak Tapi ada yang ngulang bisa ikut sidang ya, Pak ya? bisa gitu Mbak. Atau Oh mungkin iya, buat teman-teman yang masih bingung ya, ada nggak yang mau jadi relawan untuk ini share screen lagi gitu? Kalau misalkan mungkin ya tempat utama teman-teman yang TA ya, yang ambil tugas akhir ya. Jadi sebenarnya enaknya teman-teman itu lihat dari bagian menu ini ya teman-teman ya, kurikulum mahasiswa ya, yang ada di siakatnya masing-masing ya. Itu kan ada kurikulum mahasiswa, itu kan kelihatan ya teman-teman itu mata kuliahnya apa aja yang udah diambil dan mata kuliah kurikulumnya itu apa aja yang perlu diambil gitu ya. Yang udah lulus kan ada dicentang ya teman-teman ya, ada centang lulusnya. Kemudian ada juga kelihatan yang mana yang udah lulus, yang mana yang belum diambil gitu ya. Nah, dari sana ya teman-teman ya, bisa cek juga dari situ ya. Kalau melihat mata kuliah apa aja yang kurang gitu ya. Dan diutamakan mata kuliah wajib ya teman-teman ya. Tolong digarisbawahi mata kuliah wajib itu harus diambil semua.
Oke, itu ya mungkin untuk Mbak Wanda dan Baik Pak, yang terima lain. kasih banyak. Oke, baik, sama-sama. Oke, mungkin sambil saya ini ya, kalau belum ada yang resen lagi, saya coba sisir dari kolom chat. Oke, mungkin ini ada pertanyaan pertama, tapi ini kayaknya ini ya, di luar konteks semester antara ya, Mas Hasta. Mungkin ini ya, teman-teman mungkin ada yang mengalami kendala yang sama gitu ya. Kemarin sebenarnya kan udah diakomodir oleh teman-teman dari Prodi ya. Untuk ini teman-teman coba untuk hubungi masing-masing dosennya terlebih dahulu gitu ya. Kalau ada yang terlewat UTS dan segala macam ya. Terutama dengan kendala yang mungkin masing-masing berbeda ya kendalanya. Ya, jadi silakan untuk apa komunikasikan ke masing-masing dosen terlebih dahulu ya. Karena nilai-nilai atau penilaian di setiap kelas itu kita apa namanya itu hak akademisnya dari dosen ya teman-teman ya. Dan saya pun sebagai mungkin kaprodi itu juga tidak punya hak untuk mencampuri urusan itu ya teman-teman ya penilaian. Ya kecuali nanti ada berapa butuh mediasi atau segala macam mungkin akan kami bantu gitu ya. Tapi terutama yang kami utamakan teman-teman tetap harus komunikasi dengan dosennya masing-masing ya. Jadi mungkin misalkan ambil 7 mata kuliah, ya berarti coba 7-7-nya dihubungin dosennya. Apakah masih boleh untuk melakukan susulan atau semacamnya gitu ya. Nanti ya mungkin Mas Hasta semoga menjawab ya. Pembayaran, oh, Mbak Ali ini tadi udah ya, udah dijawab ya. Jadi untuk biaya pendaftaran teman-teman sekali lagi biaya pendaftaran itu nanti akan diinputkan menyusul oleh bagian keuangan ya teman-teman ya. Ini karena sistemnya masih baru ya teman-teman, sejujurnya masih baru. Jadi belum kita pakai di semester-semester sebelumnya ya. Maka dari itu memang masih butuh beberapa penyesuaian ya, termasuk untuk pendaftaran ini masih harus diinputkan secara manual, teman-teman. Mas Fajar, Karisma Utama, apakah boleh ambil 2 mata kuliah karena ada yang harus diulang? Ya, boleh banget ya, Mas Fajar ya. Jadi memang yang kami prioritaskan untuk semester antara ini adalah teman-teman yang mengulang ya. Jadi kalau emang ada yang mengulang ya kami sangat sarankan untuk mengikuti semester antara ini. Karena oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Abdul yang bertanya, kalau mata kuliah yang diulang bukan karena tidak lulus, melainkan hanya untuk memperbaiki saja, apakah boleh? Boleh Mas, tetap ya. Kalau eh, apapun keperluannya ya, kalau itu mengulang ya, entah itu kalau dari tidak mau menaikkan dari tidak lulus menjadi lulus atau untuk memperbaiki nilai, tetap kita anggapnya itu mengulang ya. Jadi boleh sampai 9 SKS. Oke. Kemudian Mbak Ali ini udah kejawab ya tadi. Kemudian yang boleh ikut semester berapa? Tadi mungkin sempat ini ya, udah ada di slide ya. Mungkin teman-teman nanti akan saya bagikan lagi di ke grup-grup angkatan dan komunitas ya. Ya, jadi minimal semester 3 ya teman-teman ya. Sekali lagi yang boleh ikut ya di semester antara ini. Oke, recordnya ya teman-teman nanti akan dibagikan, tenang aja ya. Nanti share. Biaya pendaftarannya berapa? Wah, tadi udah ini ya. Ya nanti teman-teman ini ya, mungkin untuk biaya segala macam tadi sudah saya cantumkan di slide ya. Jadi mungkin kalau teman-teman terlambat masuknya nanti coba disimak aja dari slide dan juga mungkin rekaman yang saya bagikan ya. Untuk biaya pendaftaran semester antara ini harus selesai dulu semester ini. Apakah mata kuliah? Oh, sebenarnya nggak harus ya, Mas. Ini yang tadi pertanyaan dari Mas Riki Armanda ya. Jadi nggak harus nunggu semester ini selesai gitu ya. Jadi eh, sambil jalan ya teman-teman ya, sambil jalan penilaian semester ini selesai itu teman-teman sambil bisa mengikuti semester antara ini. Kalau memang belum tahu mata kuliah itu akan mengulang atau tidak, ya kalau saran saya sebaiknya nggak usah diambil dulu ya, Mas Riki ya. Jadi ambil aja yang udah pasti-pasti aja. Tapi itu meskipun teman-teman nggak mengulang di semester antara sekarang ya, itu teman-teman tetap bisa mengulang nanti ya teman-teman ya. Mungkin di semester depan atau mungkin di semester antara yang akan datang ya, berarti di tahun depan. Oke, record ya nanti akan dibagikan ya, tenang aja teman-teman ya. 144 SKS itu termasuk di luar TA atau termasuk TA? Termasuk TA ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Jadi dihitung-hitung aja ya. Jadi total SKS yang muncul di si akad masing-masing itu adalah total SKS di luar KRS yang ada sekarang ya, teman-teman ya. Jadi kalau sekarang ini, kalau mungkin kemarin udah lulus 138 SKS gitu ya, kemudian sekarang ngambil TA, kan pasti belum lulus ya TA-nya ya, teman-teman ya. Itu berarti teman-teman udah cukup ya jumlah SKS-nya ya, tidak perlu ditambah lagi. Oke, ini pertanyaannya dan juga apakah mahasiswa KIP boleh mengikuti semester antara? Boleh ya Mbak ya, setahu saya nggak ada larangan untuk mahasiswa dari beasiswa KIP itu untuk ikut ya.
Tapi tadi ya, sekali lagi untuk biayanya tadi, itu eh, saya yakin itu sudah di cover oleh beasiswa KIP tadi ya. Mungkin ya teman-teman ya. Jadi tetap harus dibayarkan mandiri biayanya. Seperti itu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada ini sedikit kendala sedikit. Oke, wah ini agak panjang nih yang di chat ya berikutnya ya. Oke, ini mungkin ya ini contoh untuk Mas Alan Nugraha ya. Mungkin ini saya yakin banyak contohnya juga teman-teman yang dari ini berarti untuk teman-teman jalur reguler ya. Nah itu ada pengen lulus 3,5 tahun ya, artinya 7 semester gitu ya, 7 semester pengen lulus. Kemudian kemarin udah ambil 19 SKS, semester 2 udah 19 SKS, kemudian semester 3 itu 24 SKS. Nah berarti rencananya untuk kedepannya Mas Alan ini kemungkinan bakal ini ya, ambil maksimal ya jumlah SKS-nya gitu ya. Nah kalau seperti itu teman-teman mungkin saran saya sih untuk semester antara ini bisa diambil bisa tidak ya. Dalam artian ketika eh, untuk yang seperti Mas Alan ini pengen lulus 3,5 tahun, tidak mengambil semester antara pun masih bisa gitu ya. Jadi masih bisa saja. Cuman mungkin nanti untuk beban tiap semesternya itu akan cukup berat ya teman-teman ya. Jadi untuk yang seperti Mas Alan ini ya itu bisa bisa mengambil atau bisa tidak ya. Itu tergantung dari kebutuhannya tadi ya. Bisa untuk tidak mengambil semester antara, cuman ya itu tadi untuk setiap semesternya akan berat ya. Berarti harus maksimal ya, harus 24 SKS terus ya sampai lulus nanti. Tapi kalau teman-teman berantara kan nanti mungkin bisa dikurangi ya. Oh mungkin semester depan pengen agak ringan deh, mungkin 21 SKS gitu ya. Jadi mungkin semester depannya lagi mungkin bisa 18 SKS gitu. Ya, jadi bisa seperti itu. Ya, itu nanti disesuaikan ini ya, tergantung dari kemampuan dan kebutuhannya ya teman-teman ya, strateginya. Atau mungkin boleh teman-teman untuk diskusi lebih detail ya, mungkin saya sarankan ke dosen pembimbing akademiknya masing-masing gitu ya, untuk meminta saran dan sebagainya. Oke, oke ada pertanyaan lagi, izin Bang, tanya terkait saya mau mengambil semester antara dikarenakan kekurangan SKS. Untuk sidang, apakah ada kemudahan apabila tidak ada yang ikut serta? Maksudnya gimana nih? Oh, mungkin ini, mungkin paham-paham. Coba, mungkin, iya, ya, mungkin ini ya, apa, minatnya ternyata sedikit ya, padahal butuh ya, Mas Arif ini butuh banget ambil mata kuliah itu gitu ya, Mas Arif ya, untuk keperluan sidang. Ya, itu tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya saat paparan bahwa untuk kondisi-kondisi tersebut nanti akan kita pertimbangkan juga ya, teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada kendala seperti itu ya, karena saya yakin ada beberapa ya yang kendalanya seperti ini. Kemarin udah beberapa udah sempat lapor ke saya. Dan nanti saat teman-teman sudah mendaftar ya, itu tolong lapor ke saya juga ya, teman-teman ya, terkait dengan kebutuhan ini gitu ya. Sehingga nanti kelas itu bisa saya prioritaskan untuk dibuka ya. Terutama untuk teman-teman yang sidang tadi ya. Kenapa saya tadi sempat ulang-ulang ya terkait dengan mahasiswa tugas AG dan sidang karena ya tetap tetap harus dipenuhi ya teman-teman ya. Karena kalau kurang dari 144 SKS ya, meskipun itu hanya kurang 1 SKS pun gitu ya teman-teman ya, itu tetap nanti teman-teman tidak akan bisa diproses untuk kelulusannya gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau nggak percaya bisa tanya ke Pak Ihwani dan BAA gitu ya. Jadi tetap ya harus 144 SKS ya. Nggak boleh kurang 1 SKS pun. Lebih boleh gitu ya, tapi kalau kurang jangan ya teman-teman ya. Ya gitu ya Mas Arief ya. Oke. Saya saat ini yang menunggu semester 2 apa bisa semester antara ya mohon ini ya Mbak Widya ya mohon maaf kita ini ya kita untuk semester antara ini kita apa namanya prioritaskan untuk teman-teman yang ada di semester 3 ya gitu. Nah mungkin nanti kalau Mbak Widya tertarik bisa ikutnya tahun depannya ya Mbak Widya ya kalau udah semester 4 gitu ya mungkin baru bisa mengikuti.
Oke, Mbak Ali ini apakah bisa mengambil mata kuliah wajib di semester 6? Sekarang semester 5, oke. Ya boleh ya Mbak Ali ini ya. Jadi ini tujuannya selain tadi untuk mengulang, untuk mempercepat juga ya. Jadi ambil dari yang semester atas-atas juga boleh ya teman-teman ya. Oke ya ini pertanyaan double dari Mas Amin Sidik Rangkuti ya. Jadi ya teman-teman tadi lupa saya cantumkan juga ya dalam slide ya. Jadi yang kita buka ini hampir semua mata kuliah ya teman-teman ya. Yang kita tawarkan ya maksudnya ya, bukan kita buka. Yang kita tawarkan itu hampir semua mata kuliah gitu ya. Tapi ada pengecualian untuk beberapa mata kuliah ya teman-teman ya. Jadi ada mata kuliah itu diantaranya seperti kerja praktek, metodologi penelitian, serta yang terakhir itu tugas akhir ya teman-teman ya. Oke, nanti saya tambahkan di slide ya teman-teman ya. Jadi ya terima kasih Mas Amin. Ya, Mas Amin jadi Rangkuti udah mengingatkan ya karena untuk mata kuliah itu tidak bisa dibuka di semester antara ya. Jadi nanti silakan untuk bisa dipilih mata kuliah yang lain dulu ya, Pak Amin ya. Mas Christian, oke mengikuti program ASAH by Decoding. Oke, ini saya agak masih ini ya, arah pertanyaannya masih kurang ini ya, kurang jelas dari Mas Christian ini. Maksudnya dalam artian kurang jelasnya itu maksudnya untuk pemenuhan kredit SKS ini seperti apa? Berarti apakah pengen ikut terus dikonversikan untuk semester antara atau seperti apa tuh? Nah, kalau di luar konteks semester antara ya mungkin ya Mas Christian ini mungkin untuk program seperti ini harap untuk melapor ke prodi dulu ya untuk kejelasan konversi SKS-nya gitu ya. Jadi nanti supaya paling nggak dari kami bisa mengeluarkan surat rekomendasi gitu ya, yang itu bisa menjadi dasar kira-kira berapa SKS yang bisa dikonversi gitu ya dari program e-coding ini. Oke gitu ya, Mas Christian ya. Oke, kemudian Mas Arief untuk melapornya kemana? Oke, ya pelapornya bisa ke saya ya Mas Arief ya ini ya mungkin mungkin kalau nggak tahu ini ya tanya apa di grup aja ya coba ditanyakan aja ke teman-temannya ya. Yakin banyak yang udah punya kontaknya ya teman-teman ya nanti chat WA aja. Oke, ada lagi. Jika ada mata kuliah yang mengulang di semester ini, di semester depan apakah dibuka, Pak? Oke, Riki Armanda. Oke, nggak semuanya ya, Mas Riki ya. Jadi kita kan buka mata kuliah itu berdasarkan ini ya, apa namanya semester ganjil genapnya ya sebetulnya ya. Jadi mata kuliah yang di semester ganjil itu kita ambilnya di semester yang ganjil juga. Jadi contohnya kalau mata kuliah semester sekarang kan semester genap ya, teman-teman ya, sedang berjalan ini ya. Sekarang kan judulnya kan semester genap. Berarti itu akan mata kuliah itu sebagian besar mata kuliahnya itu hanya akan dibuka di semester genap saja ya. Jadi artinya baru tahun depan itu akan dibuka lagi. Semester depan itu kemungkinan nggak semuanya akan dibuka. Ya. Cuma beberapa mungkin tetap dibuka ya teman-teman ya. Ada beberapa pengecualian ya untuk mata kuliah mana saja yang dibuka di setiap semester. Ya mungkin untuk itu teman-teman ini ya mungkin untuk hal yang apa namanya terlalu yang sangat spesifik seperti itu bisa konsultasi dengan dosen PA-nya ya teman-teman ya untuk minta saran gitu ya. Dia Bapak mungkin apa kira-kira ini saya bisa ngulang sekarang atau mungkin apa saya harus ngulang sekarang atau mungkin ngulangnya nanti aja. Itu mungkin bisa teman-teman tanyakan ke dosen PA. Oke teman-teman, jadi untuk ini ya, ini mungkin masalah apa tadi ya, masalah konversi SKS itu ya teman-teman ya. Jadi itu konsepnya adalah teman-teman ambil dulu mata kuliah yang ada di Unsia gitu ya, yang ada di Informatika Unsia. Nah kemudian nilai-nilai dari mata kuliah itu teman-teman nanti konversi melalui programnya yang sedang diambil gitu ya. Jadi nanti di transkripnya teman-teman itu yang muncul adalah mata kuliah yang ada di Unsia gitu ya. Cuma mata kuliah itu yang sudah dikonversi itu apa namanya? Nanti teman-teman tidak usah mengikuti perkuliahannya secara penuh gitu ya. Cukup nanti nilainya akan ditarik ya atau dikonversikan dari program eh, semacam ini ya. Bisa kita bilang kalau dulu namanya MSIB ya teman-teman ya, atau Merdeka Belajar gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin lebih beragam gitu ya untuk judulnya. Untuk kerja praktek, ya kerja praktek nggak dibuka ya Mas Christian ya. Tadi sudah saya sampaikan.
Nah, selain itu, selain tadi ya, selain tiga mata kuliah tadi itu semuanya akan dibuka ya. Bukan dibuka ya, sorry, ditawarkan sekali lagi ya. Karena beda ya, ditawarkan antara ditawarkan dan dibuka ya. Ditawarkan itu kita kasih pilihan dulu ke teman-teman semua. Nah, nanti kalau minatnya sudah mencukupi, baru akan kita buka gitu ya. Oke, ini dari Mbak Mafa Syafa ini. Oke. Kalau semester 6 sudah 134 SKS, mau ambil semester antara untuk sisanya, apakah di semester 7 bisa yudisium? Dan apakah sebaiknya saya ambil di semester 7 nanti atau di semester antara? Ya itu ya mungkin ini disesuaikan dengan kebutuhan ya Mbak Mafa Syafa ya. Jadi boleh diambil di semester antara ini, boleh nanti semester 7 gitu ya. Saran saya kalau mau semester 7-nya itu nanti lebih ringan ya bebannya, pengen apa lebih santai ya dalam pengerjaan tugas akhirnya, ya mungkin diambil sekarang aja ya biar nanti bisa lebih fokus ya di semester 7-nya. Tapi kalau nanti mungkin nggak mal apa, ya mungkin secara biaya nanti ada tambahan ya kalau diambil sekarang ya. Cuman kalau mau lebih gampang bisa seperti itu ya, Mbak. Apa siapa ini ya? Oke, Mas Christian mungkin pertama bisa ke dosen PA-nya dulu ya, Mas Christian ya. Jadi setelah itu nanti dari dosen PA yang akan menjembatani ke prodi gitu ya untuk konversinya. Karena kan kalau seperti seingat saya untuk program asah di coding ini kan ada ininya ya surat rekomendasinya ya Mas Christian ya. Yang itu kan harus mencantumkan berapa SKS yang akan dikonversi. Ya setahu saya gitu ya, nggak tahu kalau ini ya. Mungkin beda ya sekarang ya. Kalau sebelumnya seperti itu. Jadi nanti itu kan harus ada dosen yang menandatangani ya Mas Christian ya. Itu bisa dari dosen PA. Tapi mungkin kalau nanti ada kendala dengan dosen PA-nya bisa nanti dari Sekprodi atau Kaprodi gitu ya. Jadi silakan ya Mas Christian bisa ketiga itu ya. Ya saya sarankan pertama ke dosen PA dulu ya Mas Christian ya. Nanti kalau ada kendala baru bisa ke Prodi. Oke untuk biaya, oh ya maaf, Pak Amin ini ya biayanya masih sama ya Pak Amin ya dengan semester lalu ya Pak. Dengan tahun lalu maksudnya. Oke, ya ini ada pertanyaan di luar, oh tapi di luar konteks semester antara. Oke, oh ya mungkin ini pertanyaannya intinya ini ya terkait dengan semester antara apakah bisa diulang apa enggak bisa ya Mbak. Ya mungkin ini. Karena chat pribadi mungkin nggak saya sebut ya namanya ini mungkin bisa mungkin bisa diulang ya tugas akhir itu bisa diulang tapi tidak di semester antara ya sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi mengulangnya itu di semester reguler ya untuk tugas akhir. Bisa diulang jadi sementara apa selama nggak lulus memang harus diulang ya teman-teman ya tugas akhir itu ya. Bukan bisa atau enggak lagi ya tapi harus diulang itu memang. Karena untuk lulus syaratnya ya yang terakhir itu tugas akhir gitu ya teman. Baik, itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Gimana sejauh ini? Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Mungkin itu dulu ya, teman-teman. Jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, nanti untuk materi dan rekamannya akan saya share ya di grup apa namanya, grup angkatan juga di community gitu ya. Jadi silakan teman-teman kalau memang tadi ada yang ketinggalan atau ada yang kurang jelas bisa sambil dibaca lagi. Atau kalau mungkin masih bingung dengan saya, silakan teman-teman manfaatkan ya dengan AI yang ada gitu ya. Coba dilempar ke mana, misalkan notebook LM gitu ya, materi dari saya, kemudian coba tanya-tanya terkait ketentuan itu, silahkan bisa ya. Itu juga bisa membantu ya teman-teman ya, kalau memang kurang jelas. Atau mungkin kalau lebih kurang mau apa, masih kurang jelas dan pengen tanyakan ke Prodi, silahkan ya teman-teman bisa menghubungi. Tapi pertama teman-teman saya arahkan ke dosen PA dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau baru dosen PA-nya stuck ya baru teman-teman ke Prodi saja gitu ya. Bisa ke saya atau ke Ibu Cian gitu teman-teman. Ya, tapi dia tetap diutamakan dosen PA-nya masing-masing gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin sekian ya dari eh, saya. Oke, sebentar ini ada chat lagi. Pertanyaan apa bukan ya?
Ini mungkin sekali lagi ya teman-teman, ini sekaligus menjawab pertanyaan terakhir ya, yang dikirimkan cara private itu bahwa yang boleh ikut sekali lagi adalah mahasiswa yang status semesternya di semester 3 ke atas ya. Jadi minimal itu harus semester 3 dulu gitu ya. Nah, kalau belum bisa ikut sekarang, ya nanti silakan teman-teman bisa mengikutinya di tahun depan gitu ya. Jadi masih ada kesempatan ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman ambil dari awal pun itu nanti akan ini teman-teman, maksudnya apa, di semester-semester akhir nanti akan kosong gitu ya mata kuliahnya ya. Karena secepat-cepatnya ya untuk teman-teman dari mahasiswa reguler itu maksimal itu hanya bisa paling cepat 7 semester ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa lebih cepat dari itu. Ya, jadi silakan dihitung-hitung aja gitu ya, dari silakan bikin perencanaan masing-masing. Kira-kira kalau teman-teman udah lulus sekian SKS, kemudian masih harus menyelesaikan sekian SKS, coba dihitung-hitung, dibagi-bagi sekian semester, kira-kira butuh berapa semester lagi untuk lulus gitulah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pasti nanti masing-masing mahasiswa akan berbeda ya hitung-hitungannya ya. Jadi silakan buat perhitungan sendiri. Baik, sekian teman-teman. Saya tutup ya jika tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih ya atas kedatangannya teman-teman hari ini. Semoga membantu dan semangat ya teman-teman mungkin untuk menjalani ujian akhir semester ya. Jangan sampai tidak mengerjakan teman-teman ya. Apapun kondisinya, saya harapkan teman-teman bisa tidak terlewat ya dalam mengerjakan UAS ini ya. Karena komponen nilai UAS ini sangat besar ya teman-teman ya. Mencakup 30%. Jadi kalau nggak mengerjakan UAS sama sekali itu mungkin bisa berakibat teman-teman tidak lulus gitu ya di mata kuliah itu. Ya, kan sayang ya teman-teman ya. Mungkin diusahakan ya, mungkin sesibuk apapun teman-teman, segimanapun gangguannya gitu ya, mungkin bisa dicari cara untuk bisa menyelesaikannya. Nanti kalau ada kendala, teman-teman jangan lupa untuk melapor ya bisa ke dosen PA-nya. Sekali lagi saya arahkan teman-teman sebisa mungkin ke dosen PA-nya terlebih dahulu. Baru kalau nggak ada solusi, mungkin bisa ke prodi seperti sekarang ini gitu ya. Baik, sekian. Terima kasih. Saya tutup. Eh, Selamat sore ya teman-teman. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Pak Syed. oke baik teman-teman. Saya tutup.